Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Rifki, NIM E2019-1122 dari Berbagai Syariah 3. Baik, di sini saya akan mereview 5 materi dari teman saya. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional ini meliputi produk domestik bruto atau GDP, yang kedua produk nasional bruto atau GNP, yang ketiga produk nasional neto atau NNP, yang keempat pendapatan nasional neto atau NNI, yang kelima pendapatan perseorangan atau BI, yang keenam pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang A. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang B. Sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang C. Sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang D. Sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Metode pendapatan rumusnya Y sama dengan W plus R plus I plus P. Metode pendekatan pengeluaran rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam sumbernya yang pertama dari ghanimah atau harta rampasan, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usur atau bea cukai, yang keenam jizyah atau pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang di negara Islam sebagai imbalan menjaga keamanan, yang ketujuh haraj atau pajak tanah yang dimiliki orang Islam yang dikelola non-Islam, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, yang kesembilan wakaf. Yang kedua, uang dan fungsinya. Definisi: benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya itu meliputi uang logam dan uang kertas. Jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan meliputi uang kertas seperti contoh uang logam dan uang kertas. Uang giral meliputi cek, giro, dan lain-lain. Fungsi uang sebagai alat tukar: sebagai alat hitung dan sebagai penyimpanan kekayaan. Yang ketiga, kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter ini ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ini, yang pertama mazhab iktishaduna, yang kedua mazhab mainstream. Yang keempat, peran dan fungsi bank sentral. Pengertiannya ini sebuah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuannya ini adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Tugas bank sentral dalam perbankan ini, yang pertama menentukan suku bunga, yang kedua sebagai banker, yang ketiga melakukan pengembangan kredit yang sehat, yang keempat melakukan pembinaan semua bank yang ada, yang kelima melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran, yang keenam melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Yang terakhir, tugas dan wewenang OJK. Definisi OJK ini
sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Pengawasan OJK ini diantaranya perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga keuangan lainnya. Tugas OJK ini meliputi mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang OJK ini meliputi membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang C. Membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang D. Memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir, memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga manfaat dan barokah buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.